Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang Pancasila di masa Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Kabinet yang pertama kali terbentuk pada tanggal 6 September 1950 adalah Kabinet Natsir. Sebagai formatur ditunjuk Muhammad Natsir sebagai Ketua Masyumi yang menjadi partai politik terbesar saat itu. Program kerja Kabinet Natsir pada masa pemerintahannya secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama adalah menyelenggarakan pemilu untuk konstituante dalam waktu yang singkat. Yang kedua, memajukan perekonomian, kesehatan, dan kecerdasan rakyat. Yang terakhir, menyempurnakan organisasi pemerintahan dan militer. Kepemimpinan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai indoktrinasi. Pada beberapa metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila, yaitu yang pertama melalui ajaran P4 yang dilakukan di sekolah-sekolah melalui pembekalan atau seminar. Kedua, asas tunggal yaitu Soeharto membolehkan rakyat untuk membentuk organisasi, tetapi harus berdasarkan Pancasila yang merupakan Pancasila versi Soeharto. Ketiga, stabilisasi yaitu Soeharto melarang adanya kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintahan. Latar belakang lahirnya Orde Baru. Yang pertama, terjadinya peristiwa gerakan G30 SPKI pada tahun 1965. Yang kedua, keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa gerakan G30 SPKI ditambah adanya konflik di Angkatan Darat yang sudah berlangsung lama. Yang ketiga, keadaan perekonomian semakin memburuk, di mana inflasi mencapai 600%. Sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan BBM menyebabkan tumbuhnya keresahan masyarakat. Yang keempat, reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh PKI. Kegagalan sistem pemerintahan Orde Baru. Semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. Yang ketiga, munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan terutama di Aceh dan Papua. Yang keempat, kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. Yang kelima, bertambahnya kesenjangan sosial yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin. Yang keenam, pelanggaran HAM kepada masyarakat dan pribumi. Yang ketujuh, kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Yang ketujuh, kebebasan pers yang sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang beredar. Yang kedelapan, penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan antara lain dengan program penembakan misterius yang disebut dengan Petrus. Yang kesembilan, tidak adanya rencana penurunan kekuasaan pemerintahan presiden selanjutnya. Yang kesepuluh, menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit. Asal Bapak senang. Hal ini kesalahan paling fatal pada masa Orde Baru. Eh, Karena tanpa birokrasi yang efektif di negara Indonesia ini pasti akan hancur untuk depannya.